eh, pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada, walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Your country officially declared war against the sovereign state of Aceh and began to invade our country on March 26, 1873. According to the historical facts of your own government, that the war in Aceh was merely the longest, deadliest, and the most expensive one. Consequently, our state sovereignty was lost and thousands of our great-grandparents died and resulted many widows and orphans. It was your state that invaded our land and made it as one of the bloodiest and the longest colonial war in human history. If our people invade your land and colonize as you did to us, will you accept it? What will you do then? Our Acehese great-grandparents were brutally shot to death by your soldiers. We call your attention as the Dutch people on the moral responsibility caused by your state did in the past war against Aceh. We do expect that your country make a kind of reconciliation matter so that your country would be seen totally wise towards Aceh. Free Aceh! Free Aceh! Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus, orang Bugis bilang juga. Tadi saya baru baca Ambon, peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada, walaupun nanti dikoreksi. Tapi udah. Thank you. Give the floor to Vanuatu. Thank you, Mr. President. Vanuatu makes this statement on behalf of the Republic of Vanuatu and Solomon Islands. Vanuatu and Solomon Islands would like to thank the High Commissioner for the reporting on human rights violation issues that need to be addressed by the Council. We share the concerns raised by the High Commissioner and its all states to uphold and respect the fundamental principles of human rights. We are proud to be at the forefront advocating and engaging with other states to promote and protect human rights. Related to this agenda, we are concerned about the Indonesian government's delay in confirming a time and date for the Human Rights Commissioner to conduct its visit to West Papua. We are deeply concerned about human rights violations through the censoring of freedom of expression and assembly, as well as racial discrimination towards Berdenda ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Tetapi yang diajukan sebagai obat oleh Jakarta justru panacea yang namanya NKRI harga mati itu. Padahal bagi orang Papua itu placebo, obat palsu. Kalau kita bilang NKRI harga mati, mesti itu tidak diucapkan oleh Jakarta. Harus datang dari hati nurani orang Papua, orang Aceh, orang Ambon, orang Minahasa, orang Bugis. Kapan dia akan dibilang NKRI harga mati? Ketika bagi dia NKRI sudah menghidupkan dia tuh. Ini nggak begitu yang terjadi. Satu Indonesia merasa, ya, coba Anda lihat, mana ada public outcry semacam solidaritas untuk kita sama-sama bela NKRI. Orang anggap ya udahlah, memang negara nggak ngurus kok kita semua tuh. Papua nggak diurus, Aceh nggak diurus, orang Bugis bilang juga. Tadi saya baru baca Ambon, peristiwa di Ambon, kata Wiranto, sebaiknya pengungsi itu pulang ke rumah supaya tidak membebani negara. Jadi perspektifnya itu adalah supaya tidak membebani negara. Jadi passion terhadap penderitaan orang nggak ada, walaupun nanti dikoreksi, tapi udah diucapkan duluan kan. Itu juga memperlihatkan bahwa seluruh peralatan yang dimiliki oleh negara tidak berbasis pada empati pada dia benar tadi manusia. Saya bayangkan misalnya si Syahaan tadi, kalau Anda yang diundang oleh Pak Jokowi untuk bicara soal Papua, diksi Pak Jokowi itu akan lebih mulia. Afrika juga. Dan orang Papua akan merasa kami lebih dekat secara etnis dengan Melanesia dan Afrika daripada dengan Jawa, Sumatera, Kalimantan. Karena itu harus dipelajari cara berpikir Papua. Papua sudah masuk dalam imajinasi baru tentang nasionalisme itu. Dan kita masih dengan NKRI harga mati itu. Jadi NKRI jangan dibilang harga mati. Karena itu menyiksa orang. Identitas tidak mungkin hidup kalau dibilang ini harga mati itu. Biarkan dia berkembang. Free Aceh. Free Aceh. Merdeka. 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 Independent is this only solution from Aceh. We are Vegana, where it self-standing land. We are from Aceh. Kamu dari Aceh, Aceh Sumatera. Yang membuat kita produktif untuk debat nanti di PBB atau di forum internasional. Saya beri contoh cepat-cepat ya. Desember tahun lalu, saya naik Gunung Siklop. Persis di depan Bandara Sentani. 15 jam kan harus merangkak itu. Bersama-sama pemuda Papua, campuran Muslim dan Nasrani. Karena Desember ada inisiatif justru datang dari pemuda non-Muslim. Pemuda Muslim. Untuk bikin Natalan di atas itu. Anda bisa bayangkan nggak? Saya naik ke gunung itu, kasih ceramah lingkungan di situ, kasih kuliah tentang etika lingkungan. Lalu mereka mulai bercerita bahwa bagi kami nggak ada soal perbedaan agama, perbedaan etnis, segala macam itu. Tetapi kami tahu bahwa Jakarta tidak punya konsep tentang keadilan bagi Papua. Lilin Natal itu dinyalakan oleh seorang perempuan Muslim. Doa buat si perempuan Muslim diucapkan oleh seorang laki-laki Papua. Jadi saya merasa nggak ada soal. Kalau ada percakapan
tentang hak asasi manusia. Nah kita sekarang ada dalam keadaan semacam itu. Kita nggak tahu, kalau saya tanya misalnya, apa konsep negara untuk Papua sekarang? Operasi militer, penegakan ulang keamanan. Padahal Papua udah hidup dengan imajinasi a new kind of nationalism itu. Ada jenis nasionalisme baru di kepala orang Papua tuh. Dan kita mau anggap bahwa itu bukan nasionalisme tuh. Loh itu otentik ada di situ. Di seluruh dunia orang hidup dengan cara itu. Catalonia di Spanyol tuh, Baski di Spanyol tuh, Quebec di Kanada, segala macam tuh, Skotlandia. Orang hidup dengan multikulturalisme. Jadi yang kita sebut nasionalisme sekarang, dia tuh oscillating, bergerak nasionalisme itu. Sekarang pemerintah mau pangkas itu supaya jadi stabil dengan cara Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mulia teman-teman saja, Pak Mentang yang ada di bumi Allah. Pembuntat, terima kasih teman-teman yang kanan videonya atau live-nya. Yang ada banyak kalimah, tapi natat panjang. Yang ke ruangan orangnya di gedung PBB, dawa gedung UN. Yang di Jenewa, Eropa. Gedung PBB-nya negara dengan depu na dua boh, saboh di New York, saboh yang di Jenewa. Jadi satu mungkin nama cara handi tercok naik pegawai atau handi tercok live. Jadi yang untuk sekedar lain sejak saya usaha tercok balik ada acara. Lagi untuk beberapa berarti peserta daripada orang-orangnya asal anakku anak Pedro dua dari Denmark, satu dari Sweden dan satu daripada Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.